Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang eh, kapan seorang makmum itu disebut tertinggal rokaat imam. Nah, dalam hal kapan makmum dianggap tertinggal rokaat imam, maka ada dua masalah. Yang pertama, ketika dia muncul, si imam sudah turun untuk melakukan ruku. Kemudian yang kedua, ketika masih mendapati ruku bersama imam, dia, dalam hal ini makmum, lupa mengikuti imam ruku, atau ia terhalang mengikuti ruku karena sesaknya tempat. Nah, dalam masalah yang pertama ini ada tiga pendapat. Yang pertama, pendapat dari mayoritas ulama, yakni jika seseorang mendapati imam belum mengangkat kepalanya dari ruku, sehingga masih sempat ruku bersamanya, berarti dia mendapati satu rakaat sehingga dia tidak wajib mengqadha'nya. Para ulama berselisih pendapat apakah makmum seperti itu harus takbir dua kali, yakni takbiratul ihram dan takbir ruku, atau cukup sekali hanya takbir ruku saja. Meskipun satu kali takbir sudah cukup. Apakah syaratnya harus diniati takbiratul ihram atau tidak? Nah, menurut sebagian ulama, sekali takbir memang sudah cukup kalau memang diniati takbiratul ihram. Tapi lebih afdol kalau dua kali takbir. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i cenderung pada pendapat ini. Nah, tetapi menurut sebagian ulama yang lain harus dua kali takbir. Dan menurut sebagian ulama yang lain lagi, cukup sekali takbir walaupun tidak diniati sebagai takbiratul ihram. Nah, kemudian yang kedua, jika imam sudah ruku, sementara makmum masih berdiri dan tidak sempat mendapatinya, berarti dia terlambat satu rakaat. Pendapat ini dikaitkan kepada Abu Hurairah. Dan kemudian yang ketiga, jika makmum sampai di shaf dan mendapati imam sudah mengangkat kepala, sementara masih ada makmum masih ruku, lalu ia segera mengikutinya, maka rakaat makmum tersebut sah. Inilah pendapat yang dikutip dari Asy-Syu'bi. Nah, perbedaan pendapat ini bersumber dari ketidakjelasan kalimat rakaat. Apakah yang dimaksud itu membungkuk saja atau membungkuk sekalian berdiri? Soalnya Rasulullah bersabda, "Man adraka minas sholati raka'atan faqad adraka shalah." Barang siapa mendapati satu rakaat salat, berarti dia mendapati salat. Nah, kata Ibnu Al-Munzir, hal itu ditetapkan dari Rasulullah. Kalau yang dimaksud rakaat itu membungkuk sekaligus berdiri, tentu hadis tersebut berbunyi berarti makmum yang tertinggal dan tidak sempat berdiri bersama imam sebelum ruku, maka rakaat makmum tersebut batal. Jadi ia harus menambah satu rakaat lagi setelah imam selesai salam. Nah, sebenarnya masalah ini terkait dengan arti bahasa secara harfiah dan secara syar'i. Menurut arti harfiah, yang disebut rakaat itu adalah membungkuk. Tetapi menurut arti atau istilah syar'i, yang disebut rakaat itu mengandung tiga gerakan, yakni berdiri, ruku, dan sujud. Jika rakaat harus utuh, yang berarti harus ada unsur berdiri, ruku, dan sujud, maka makmum yang memasuki sholat saat si imam sedang ruku, maka rakaat makmum tersebut batal. Soalnya dia tidak sempat berdiri bersama imam sebelum ruku. Tetapi kalau rakaat tersebut boleh dilakukan hanya sebagian besarnya saja, berarti rakaatnya sah, karena dia masih mendapati sebagian besarnya, yakni ruku dan sujud. Dan kemudian yang tidak sempat hanya sebagian kecil, yakni berdiri sebelum ruku. Jika makmum tidak sempat ruku bersama imam, berarti ia hanya mendapati sebagian kecil, yakni hanya sujud. Ia telah meninggalkan sebagian yang besar, yakni berdiri dan ruku. Dengan demikian rakaatnya batal. Nah, dalam hal ini Asy-Syu'bi yang menganggap pendapat ketiga tadi sah, berarti rakaat itu boleh diukur dengan menggunakan sholat si imam saja atau sholatnya bersama para makmum. Dengan begitu sebenarnya perbedaan pendapat tersebut muncul karena adanya kemungkinan yang dikaitkan dengan pernyataan Nabi. Maksudnya bahwa rakaat yang dimaksud dalam hadis yang tadi itu meliputi rakaat imam dan rakaat makmum. Inilah yang memperkuat pendapat mayoritas ulama tersebut.
Sebab perbedaan pendapat para ulama tentang apakah cukup sekali atau 2 kali takbir bagi makmum yang memasuki sholat ketika imam sedang ruku, ialah persoalan apakah takbiratul ihram disyaratkan harus dengan berdiri ataukah tidak. Ulama-ulama yang mensyaratkan harus berdiri karena itulah yang selalu dilakukan oleh Nabi dan menganggap bahwa semua takbir dalam sholat itu hukumnya wajib. Maka mereka mewajibkan 2 takbir kepada si makmum, yakni takbiratul ihram dan takbir ruku. Nah, ulama-ulama yang tidak mensyaratkan takbiratul ihram dengan berdiri berdasarkan makna umum hadis, permulaan sholat adalah takbiratul ihram, dan menganggap bahwa takbir yang wajib hanya takbiratul ihram, maka mereka hanya mewajibkan sekali takbir yang diniati sebagai takbiratul ihram. Dan ulama-ulama yang memperbolehkan cukup dengan sekali takbir walaupun tidak diniati sebagai takbiratul ihram, karena berdasarkan pada pendapat yang mengatakan kalau takbiratul ihram itu tidak wajib, atau berdasarkan pada pendapat boleh menangguhkan niat dari takbiratul ihram. Soalnya percuma niat takbiratul ihram kalau tidak dibarengkan dengan masuknya sholat. Sebab ciri takbiratul ihram itu ada 2, yakni membarengkan niat dan melakukannya pada awal sholat. Wallahu a'lam bishawab.